Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Semoga pagi ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah Anda, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, silakan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anda sekalian, pada hari ini kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita masuk pada muatan IPS subtema yang pertama dengan sub 1 yaitu globalisasi di sekitarku. Nah, kali ini kita mengulas materi muatan IPS ya. Nah, Anda sekalian, Anda mungkin pernah terngiang-ngiang di telinganya mendengar kata globalisasi. Nah, istilah ini sangat populer dan banyak diucapkan orang-orang di mana-mana. Nah, tahukah Anda apa itu globalisasi? Ayo, siapa yang bisa? Bagus. Nah, globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia atau seluruh dunia. Sedangkan isasi artinya adalah proses. Jadi, globalisasi itu adalah proses mendunia. Jadi semua orang saling berhubungan dan bergantung. Nah, kenapa adanya globalisasi ini? Apa penyebab adanya globalisasi ini? Adalah adanya perkembangan dari teknologi, alat komunikasi dan transportasi. Nah, bagaimana ciri-ciri dari globalisasi itu? Yang pertama, adanya keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Kemudian yang ketiga, terjadinya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Kemudian yang terakhir, antar negara saling membantu dalam menyelesaikan persoalan atau masalah. Nah, Anda sekalian, di era ini kita dapat menemui berbagai produk dari negara lain tanpa harus berkunjung ke negara tersebut. Contohnya seperti berikut ini. Nah, Anda pernah memakan pizza? Nah, ini adalah makanan dari Italia ya. Nah, dan juga memakan sushi dari Jepang. Nah, jadi kita bisa memakan makanan ini seperti ramen Korea ya, atau Jepang. Kemudian makanan-makanan Korea yang sekarang lagi tren bisa Anda nikmati di Indonesia atau di negeri kita karena adanya globalisasi ini. Nah, kemudian Anda sekalian, nah ada jam tangan dari Swiss. Kemudian karpet dari Turki. Jadi banyaknya karpet yang beredar di masjid-masjid atau di tempat-tempat ibadah serta di rumah Anda sekalian. Nah, karpet ini berasal dari Turki atau Timur Tengah. Kemudian ada lampu. Nah, lampu yang biasa Anda gunakan di rumah yaitu lampu Philips, ini dari Belanda ya. Ini buatan dari negara Belanda atau produk dari Belanda. Selanjutnya Anda sekalian, ada susu. Nah, karena di Australia atau Selandia Baru ini banyak penghasil domba dan juga sapi ya, maka negara itu terkenal sebagai penghasil daging sapi atau susu segar, yaitu dari New Zealand. Kemudian mainan anak-anak banyak dari Tiongkok. Jadi mainan anak-anak yang beredar di pasar-pasar itu berasal dari Cina atau Tiongkok ya. Kemudian ada mobil yang biasa kita gunakan, itu mobil motor Yamaha, Honda, itu adalah buatan dari Jepang. Selanjutnya Anda sekalian, nah smartphone yang Anda gunakan, nah ada Apple, itu dari Amerika Serikat ya. Kemudian smartphone merek Samsung itu dari Korea Selatan. Nah, kemudian Acer dari Taiwan. Kemudian Oppo dan Lenovo itu dari Cina atau Tiongkok. Kemudian Nokia dari Finlandia ya, yang sudah jarang ditemui. Kemudian kita pun bisa melihat batik. Jika Anda berkunjung ke negara-negara atau mancanegara,
Anda bisa menemukan batik ini. Jadi batik Indonesia sudah sangat terkenal dan sudah dipatenkan melalui UNESCO ya. Anda sekalian, nah dengan adanya globalisasi itu, maka Indonesia bisa melakukan kerjasama seperti kerjasama regional. Apa itu kerjasama regional? Kerjasama dengan kelompok atau kawasan tertentu. Contohnya apa? Indonesia dengan ASEAN. Jadi kerjasama Indonesia dengan ASEAN itu adalah kerjasama regional namanya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Indonesia memiliki peran strategis. Apa peran Indonesia dalam ASEAN itu? Yang pertama adalah sebagai salah satu negara pencetus atau memprakarsai terbentuknya ASEAN. Yang kedua, membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Maro. Kemudian salah satu pencetus perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam. Kemudian tuan rumah penyelenggaraan ASEAN dan sebagai tempat atau kantor dari sekretariat ASEAN. Nah, Anda sekalian, itu adalah peran Indonesia terhadap berdirinya ASEAN tersebut. Selanjutnya, apa sih kerjasama Indonesia dan ASEAN dalam dua bidang saja dulu? Kali ini kita membahas tentang bidang sosial dan bidang budaya. Apa saja yang pertama? Yang pertama bidang sosial. Yang pertama itu adalah apa saja kerjasamanya, yaitu Komite Pengembangan Sosial atau Committee on Social Development atau COSD. Yang kedua, mengembangkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dengan cara menetapkan atau menerapkan upah minimal kepada pekerja dan perluasan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, apa Anda? Memberikan bantuan bagi pihak yang membutuhkan, khususnya apa? Dalam hal pembangunan. Yang keempat, mengurangi masalah kepadatan penduduk. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia atau SDM antar negara Asia Tenggara. Dan yang keenam, penanggulangan bencana alam dan lain sebagainya ya. Selanjutnya apa? Bidang budaya. Apa sih kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang budaya? Yang pertama apa? Membentuk pusat informasi pariwisata ASEAN. Yang kedua, menyelenggarakan program tahunan kunjungan wisata ASEAN. Yang ketiga, mengadakan pertukaran seniman antar anggota ASEAN. Kemudian, mengadakan pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian maupun film. Nah, yang kelima, pendokumentasian kesenian tradisional di masing-masing negara ASEAN. Nah, itu adalah kerjasamanya ya. Nah, apa sih faktor kerjasama antar negara ASEAN itu? Pertama ada 3 faktor, itu sumber daya alam, kemudian letak geografis, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah Anda materi kita hari ini. Mohon Anda baca dan simak ya, agar Anda paham dengan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.